Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun Anda berada, seperti biasanya, saya sebagai warga, saya sebagai rakyat kecil yang mempunyai HP untuk mengikuti atau mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini, terutama di pemerintahan Bapak Prabowo. Di video kali ini mungkin akan agak panjang untuk teman-teman mengikuti. Yang kemarin aku buat video, ada yang berkomentar nggak usah ikut-ikutan. Itu sama seperti menghakimi, atau bahasa inteleknya menjustis seseorang untuk berkreasi, untuk berkarya, untuk menyampaikan pendapat, tapi tetap kita hormati, tetap kita hargai, tetap ada beri-like, sebab Anda sudah mengunjungi channel saya, dan saya terima kasih. Ada beberapa hal tentang bangsa ini, negara ini, yang sedikit demi sedikit saya ingin menyampaikan, semata-mata karena ada kepedulian, bukan hanya untuk kepentingan konten atau channel saya pribadi, enggak, semata-mata ada kepedulian dan keprihatinan selama ini. Gonta-ganti presiden entah berapa kali, korupsi tetap ada. Mau kita sudah banyak lembaga, ada lembaga yang mengawasinya, terutama DPR. Tugas Anda mengawasi, di situ fungsinya ada, yang saya pelajari. Meskipun saya bukan lulusan perguruan tinggi, nggak punya titel sama sekali, tapi rakyat berusaha belajar, berusaha mengerti apa yang ada di bangsa dan negara ini. Terutama itu undang-undang perampasan aset. Kok molor kayak karet. Kita jangan lupa sambil ngopi. Kopi terakhir ini. Entek kopi kan. Kopi terakhir. Kopi entek, duit entek. Rumah tangga hampir berantakan. Jangan lupa merokok. Bagi perokok, nanti kalau ada yang mengatakan rokok haram, pabrik rokok nggak usah bayar pajak untuk membangun jalan kalau haram. Dan yang mengatakan haram jangan lewat jalan yang sumber dayanya dari cukai rokok. Terus kepada Bapak Prabowo yang terhormat sebagai Presiden Republik Indonesia, khusus kepada Bapak Prabowo, bukan kepada wakili. Kalau saya wakili nggak jago, Pak. Secara konstitusi Anda sudah sah. Oke.
meskipun di situ masih ada perdebatan pada waktu itu. Tapi secara etika, moral, kita sebagai bangsa belum bisa menerima itu. Tentang pengalaman Anda, ijazah Anda yang selama ini masih diperdebatkan, kita prihatin, kita sampai nelongso basa Jawa sama Bapak Presiden Prabowo. Otomatis beliau akan bekerja sendiri secara optimal untuk memberantas segalanya yang bersifat merugikan negara. Mohon maaf kalau untuk wakilnya, mohon maaf sekali, belum layak. Bagi saya belum layak. Bagi rakyat yang terendah seperti saya belum layak. Mohon maaf. Meskipun Anda sudah layak secara undang-undang, tapi secara etika moral, keyakinan kami, Anda belum punya pengalaman di situ untuk memegang suatu negara yang besar. Camkan itu, Gibran, saudara Gibran, camkan itu. Kita punya wakil, tapi wakil selama ini ya kelihatannya melempem, seperti kerupuk tersiram air, melempem. Gak, justru semakin banyak membela kepentingan rakyat, malah seperti itu. Adigang-adigung setelah diberi kewenangan, diberi jabatan, adigang-adigung kepada rakyat. Kita justru salut sama mahasiswa, sama teman-teman yang ingin memperjuangkan, terutama mahasiswa. Pak Prabowo, saudara-saudara kita, anak-anak kita mahasiswa, sebenarnya itu beliau itu harus sekolah, gak ngurusi seperti ini. Tapi mengapa kok mengurusi seperti ini, mau demo? Itu karena keprihatinan beliau itu atas sikap pejabat-pejabat, tanda kutip, yang kurang bertanggung jawab, yang masih mau memainkan kewenangan seenaknya sendiri. Nanti kalau yang menggugat dipolisikan, dipenjarakan, iki capopo toh? Pemerintahan capopo toh, Pak? Oh, sudah di undang-undang masih mau memenjarakan. Itu alhamdulillah ada yang mendebat secara ilmiah. Bu Roy Suryo, Dr. Rizmon, Bu Tifa, dan masih banyak lagi di belakang-belakangnya ilmuwan-ilmuwan tersebut. Beliau mewakili, ingin kebenaran terbuka, terutama tentang dugaan ijazah palsu. Rakyat otomatis nggak tahu, sebab nggak sekolah di situ. Tapi beliau itu, Kang Mas Roy Suryo, Kang Mas Rizmon, Bu Tifa, dan lain-lainnya, beliau sekolah mendalami di situ, ada ilmunya. Laporkan. Makanya dilaporkan balik Anda, siap-siap aja. Banyak yang melaporkan nanti. Rakyat tetap menunggu hasilnya. Semoga hasilnya maksimal. Tidak ada pertumpahan darah, semoga saja. Kalau rakyat diajak berantem, siap Pak. Sama pejabat sekalipun siap. Sama aparat pun siap rakyat.
Apa dikira takut? Tanpa senjata siap rakyat. Ayo, kalau mau ngajak seperti itu, kita siap. Saya pribadi siap. Kalaupun saya mati membela kepentingan kebenaran, membela kepentingan bangsa dan negara, agar bangsa dan negara ini maju, steril. Dari dulu rakyat jadi korban. Cok. Jangan sampai rakyat marah. Kalau yang marah cuma saya satu orang, bisa ditanggulangi. Tapi kalau gelombang marah itu membesar, ayo perang. Habis-habisan ayo. Kita siap. Nyawa siap. Silakan gunakan peluru. Gak takut kalau jalannya ditempuh seperti itu. Bisa diselesaikan secara baik, benar, jujur, adil, terbuka, gak usah ditutup-tutupi. Pejabat itu malah enak diawasi rakyat. Kerja Anda akan semakin mudah daripada Anda diawasi tapi Anda sembunyi-sembunyi. Itu malah ribet. Sejak dulu masih seperti ini. Bansos juga begitu. Saat kecil dipending, tidak dikasih. Contohnya di tempat saya, tidak ada bansos mengalir sekarang. Katanya PPATK terindikasi untuk judi online kecil, tapi semua berimbas. Terus penggantinya apa? Ya kalau kita masih punya cadangan uang untuk belanja sehari-hari, kalau masih punya cadangan beras, kalau nggak ada, rampok, maling. Nanti berurusan sama pihak penegak hukum, geger lagi, merepotkan lagi. Menurut Pak Prabowo, Bapak kalau secara tegas sudah mengatakan berantas korupsi, berantas aja. Yang tak. Gak usah dilelo-lelo seperti bayi seperti ini. Gak usah memandang teman, salah ya disikat. Nanti kalau Bapak sudah gak menjabat, Bapak meninggalkan sejarah yang baik. Kalau semua itu diberantas. Jadi memang betul-betul Bapak Prabowo Subianto yang terhormat. Anda memang betul-betul memperjuangkan rakyat. Betul-betul membela aspirasi rakyat. Jangan sampai sebaliknya, membela kepentingan tertentu, golongan tertentu, apalagi partai tertentu atau keluarga tertentu. Ya jadi presiden Bapak Prabowo Subianto, bukan yang lainnya. Yang lainnya sudah tidak punya kemampuan. Ya makanya kita prihatin, terus mengapa-apa. Sebetulnya ini bentuk pengawalan rakyat.
adanya demo, adanya yang membuka yang dugaan ijazah palsu, itu bentuk pengawalan rakyat terhadap bangsa dan negara. Bukan mengolok-olok, bukan mencemooh, bukan menghina mantan atau wakil presiden sekarang, enggak. Beliau secara ilmiah membuka, ada ilmunya. Kecuali ngawur gak ada ilmunya silakan. Ada ilmunya yang bisa dipertanggungjawabkan. Beliau sebetulnya itu Bang Roy, Kang Mas Roy Suryo, Kang Mas Rismon, Budiva, itu wakil dari rakyat yang ingin mendapatkan kebenaran. Untuk apa toh? Untuk sejarah bangsa ini, untuk ke depan nih, agar supaya tidak akan terjadi hal-hal seperti itu yang memalukan. Wong presiden kok diduga memakai ijazah palsu. Wakil presiden kok diduga memakai ijazah palsu. Di mana harga diri kita di dunia kalau ini gak segera diselesaikan? Kalau mempunyai sifat kenegaraan yang didukung rasa simpati terhadap rakyat, ya harusnya legowo. Silakan, ini loh ijazahku, silakan diteliti, nggak usah disembunyikan. Diteliti, mau diteliti di pengadilan, oke, di pengadilan diteliti, tapi jangan ada kecurangan di situ. Rakyat kalau memang ijazah itu benar, kalau salah ya harus salah. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi nantinya, apalagi oleh oknum-oknum yang ada di pengadilan. Kekhawatiran mereka seperti itu, dan seharusnya tidak perlu ke pengadilan. Dibuka secara publik, ini loh ijazah saya. Itu Bapak Jokowi, ini loh ijazah saya, silakan diteliti. Terus Gibran, ini loh ijazah saya, silakan diteliti. Sekolah saya dulu di mana, silakan diteliti. Nah, itu negarawan. Kalau seperti ini preman berarti. Ditujukan biar diteliti oleh teman-teman itu yang menduga fair, malah diringkas. Nanti kalau memang betul asli, mereka menyampaikan asli. Kalau memang palsu, mereka menyampaikan palsu. Lah itu namanya kebenaran, bukan pembenaran. Ingat. Mudah itu menganalisa sebetulnya. Tapi yang membuat ribet itu yang punya ijazah, yang diduga ijazah palsu. Itu yang membuat ribet. Akhirnya konsentrasi kita berpikir mengarah ke situ, gak mengarah ke lain. Menyita waktu. Ijazah sudah digunakan di publik untuk menjadi jabatan tinggi negara. Kecuali jabatan RT RW nggak perlu. Jabatan tinggi negara
diduga kok nggak mau mengklarifikasi, malah justru melaporkan balik. Nanti kalau di dalam penelitiannya Bang Roy, Bang Rismon, Bu Tifa, kalau keliru silakan pakai hukum yang berlaku. Memang asli lah, silakan pakai pasal-pasal tersebut. Ngono lho carane. Wis ngono ae pediku, rasa dawa-dawa. Khawatir mbok delok. Wis salam teko Kediri Jawa Timur. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.